ditemukan yang bersangkutan. Ya. Karena ini adalah langkah terakhir polisi untuk menyerahkan ke pengadilan. Kita tahu bersama bahwa yang bersangkutan belum tentu salah, ya belum tentu benar juga. Yang nanti ditemukan di pengadilan. Saya rasa Polda Jawa Timur sudah cukup lama yang menangani kasus ini secara humanis. Dan kita sudah mengingatkan, kita sudah beri masukan kepada keluarga, kepada pengacara yang bersangkutan. Namun, belum mau hadir di Polda, maka kita sudah menunjukkan DPO hari ini. Ya, kita melakukan upaya paksa, upaya penangkapan di tempat ini. Itu pernyataan dari Kabid Humas Polda Jawa Timur. Ada beberapa poin yang saya garis bawahi, saya mau ke penjelasan terlebih dahulu. Mencoba menangani kasus ini dengan menggunakan satu itu. Ini TSK kasus pelecehan seksual loh, terduga loh ya, kasus pelecehan seksual, tapi mencoba menangani dengan menggunakan satu itu. Yang kedua, yang bersangkutan belum mau hadir ke Polda walaupun sudah DPO. Ini menggambarkan seolah-olah polisi kayaknya kurang apa ya, kalau publik mungkin melihatnya kurang, wah kok polisi menunggu udah di PO, udah tersangka, tapi kok statusnya menunggu harus diambil. Apa ya Anda lihat dari kasus itu? Ya Anggi, saya kira kita harus utuh ya lihatnya. Maksud saya utuh itu kita harus agak lengkap. Yang supaya utuh, saya mau bicara dulu dari posisi korban. Ya, luar biasa korban ini. Ya, luar biasa korbannya. Berani, dan saya berharap apa yang sudah kita rintis ini menjadi modal, karena saya yakin ada banyak menurut saya, dan bukan cuma di sini. Ini kan sudah ada beberapa kali ya, masih ada yang lain. Jadi ini modal sosial, politik dan hukum yang kita miliki yang telah dibayar oleh para korban dengan begitu sangat berani dan mahal dan penuh air mata. Ya, karena itu perspektif ini harus dihargai betul oleh semua pihak, terutama kepada para pihak penegak hukum. Maksud saya terutama para penegak hukum, dari mulai kasus ini didampingi kemudian dia berani melapor sampai nanti ini diadili dan dieksekusi, ini harus benar. Pertanyaannya adalah apakah kalau ini peristiwanya 2017 kemudian baru dilaporkan 2018, jadi tersangka Oktober 2019, kemudian Januari dia sudah DPO. Kalau dilihat dari fakta penanganan kasus seperti ini dalam konteks penegakan hukum, saya kira jauh dari humanis. Bagi kedua belah pihak, bukan hanya korban, termasuk juga bagi saya yang ikut bersama-sama, dan saya kira tiap hari gitu. 2 hari yang terus-menerus kita dorong, dan negara sudah memutuskan pada bulan Mei kemarin undang-undangnya sudah disahkan. Masa respon kita masih kayak begini sebagai negara sih? Saya kira pertanyaannya lebih jauh dari humanis ya. Bagaimana kita mau bilang humanis kalau jaksanya perspektifnya masih lemah, P19-nya bisa 3 kali, 4 kali. Saya khawatir yang kayak begini nanti diulang lagi sama hakimnya, cara dia mengadili. Jadi ini, humanis ini bukan hanya sekedar pertanyaan atau tekanan yang sekarang kita tanyakan pada polisi. Kenapa sampai sekarang dia belum bisa ketemu sama si DPO? Kenapa? Padahal si polisinya harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia kerjakan, berkasnya sudah lengkap, dia wajib menyerahkan berkas perkara dan tersangkanya ke kejaksaan. Nah tadi kalau disebutkan oleh Mbak Ana tadi sudah P19 sampai 3 kali, apa yang salah kalau Anda lihat itu? Apa bisa kasus sampai begitu P19 sampai 3 kali? Kalau ngomong normatif sudah pasti salah kan? Karena ini udah beberapa kali P19. Ya. Tapi kalau kita rinci lebih jauh lagi, detail kita periksa misalnya catatan P19-nya apa saja, saya kira kita akan geleng kepala, dan di situ kita lihat jauh dari humanis, jauh dari kemengertian bagaimana kita melindungi para korban untuk mendapatkan rasa keadilan. Jauh boro-boro humanis kita. Saya boleh ke Mbak Ana sebentar ya Mbak Ana. Iya, Mbak Ana mungkin Anda punya catatan khusus nggak dari 3 kali P19 itu apa yang
P19 dari 3 tahun Mbak, P19 nya 9 kali. lebih dari 3 kali, jadi 7 kali P19 kali ya. Pokoknya itu berkasnya tuh berkali-kali, dan di P19 itu ada satu petunjuk dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur itu minta korban itu visum 3 kali pada saat itu. Oke. Nah, kemudian korban juga diminta untuk menjalani tes lie detector, tes uji kebohongan. Padahal korban sudah tidak gitu ya, tapi diminta untuk menjalani uji kebohongan tinggi saksi, dan kuasa hukum sangat menolak pada saat itu. Ini. Jadi problemnya bukan cuma di polisi, jangan-jangan ini problem kita semua, termasuk aparat penegak hukum yang harusnya menegakkan kewibawaan hukum di negara kita, terutama lewat kasus ini yang ternyata nggak bisa ditegakkan, parah nih. Bang Nufan berarti kelihatan bahwa korban tidak dipercayai berarti dengan pengakuan korban ini ya. Ya itulah sikap nih. Jadi P19 ya, kalau P19 bukannya orang hukum ya kan, selalu aja kan kekurangannya penjelasannya di situ formulnya apa aja ada. Tapi ternyata ini di sini bukan cuma P19, harus lie detector. Sementara teman-teman ini betapa sulitnya membangun keberanian dari keberanian sampai di proses itu nggak ada proses hukuman sama sekali. Saya Anggi. boleh ke Bu Sri dengan pengalaman profesinya, juga pernah menjadi Kapolres, pasti banyak juga menangani kasus-kasus yang melibatkan korban perempuan pelecehan seperti ini. Dengan konteks contoh kasus tadi Bu Sri dengan ada P19 bahkan lebih dari 3 kali, apa sih yang terjadi Bu Sri? Saya ingin menyampaikan bahwa proses pembuktian kekerasan atau kejahatan seksual itu tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Konstruksi sosial kita itu memang memposisikan perempuan pada korban dan korban lagi. Ketika dia sudah berani melapor korban, dia tampak juga menjadi korban lagi. Nah, kenapa saat itu dituntut adanya penyidik anak, adanya penyidik perempuan, adanya jaksa anak, adanya jaksa perempuan, adanya hakim anak, adanya hakim perempuan, karena realitas itu. Nah, pasal yang digunakan dalam kasus ini, kalau tadi Pak Johnson mengatakan bulan Mei Undang-Undang Kekerasan Seksual ini kan terjadi di tahun 2017, maka pasal yang digunakan adalah pasal konvensional yang ada di dalam KUHP yang konstruksinya sangat sulit untuk dibuktikan. Akhirnya apa? Apalagi di luar ada pembentukan opini bahwa saya difitnah. Jaksa terangkat untuk membuktikan bahwa ini bukanlah fitnah. Maka satu-satu cara menggunakan aneka macam instrumen yang justru memposisikan korban pada korban lagi dilakukan justru oleh kita. Nah, ini sensitivity ini yang hampir tidak kita miliki, meskipun di dalam proses pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum sudah ada program pendidikan proses peradilan terpadu. Itu sudah dilakukan sebagai ikhtiar untuk menumbuhkan kepekaan agar korban ini tidak tersiksa kembali dalam proses hukum. Tapi itu masih jauh panggang dari api. Tapi terima kasih TV One, Bang Johnson yang sudah bersuara hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi modal sosial kita bahwa tidak mudah membuktikan, tapi nanti dengan undang-undang yang sudah diresmikan pada bulan Mei yang lalu, kita berharap ke depan tidak hanya memberi efek jerah, tetapi juga membangun cara pandang baru bagi seluruh publik. Ketika kita berbicara soal penegakan hukum, Mbak Anggi, tidak penting hanya sebuah substansi hukum. Ada undang-undangnya, aparat hukumnya ada apa tidak? Mau tahu tidak? Mau belajar tidak? Mau berusaha mengerti atau tidak? Nah, kemudian sekarang bagaimana dengan budaya masyarakat? Hari ini, apapun bentuknya, kita ambil dari sisi positifnya, bahwa inilah harga mahal yang harus dibayar oleh pihak kepolisian ketika dia memitigasi resiko. Nah, ini menarik nih, memitigasi resiko. Saya garis bawah ini di situ ya. Tapi sebelum ke sana, apakah itu yang dimaksud oleh Bapak Kabit Humas tadi, Indonesia berdasarkan bahwa yang bersangkutan belum mau hadir walaupun dari PO kami masih menunggu gitu. Apakah ini terkait dengan yang disampaikan sih memitigasi resiko sebenarnya polisi kalau kita lihat? Iya, tapi di balik memitigasi resiko ini, kewibawaan hukum dan kewibawaan aparat penegak hukum kita sudah jatuh. Karena itu saya kira
institusi ini harus mengevaluasi apakah kerja polisi kayak begini udah benar. Sampai sekarang aja pasukan udah diturunkan, ketemu aja juga belum gitu loh. Terus kita mau disuruh lagi menunggu janji seperti tahun 2020 yang proses hukumnya juga sudah jalan. Ini bahaya sekali. Ini jadinya faktanya jadinya ya kewibawaan dan peradaban hukum kita mundur, walaupun kelihatan hukum positifnya kelihatannya maju gitu. Padahal kita sekarang lagi mundur. Saya khawatir polisi sama jaksanya begini kan gimana hakimnya. Saya udah bingung. Sebelum kita lanjutkan, ini gambar yang menonton kita ini kan gambar live, gambar langsung kondisi terkini ya di pondok pesantren Sidikiyah malam hari ini. Kalau kita lihat ini polisi luar biasa nih jumlahnya mengepung pondok pesantren untuk mengamankan satu orang DPO ya. Kita lihat bersama, ini aparat kepolisian gabungan dari Polda Jatim sudah dari pagi tadi berusaha untuk mengangkut Mas Beki ini nama tersangkanya. Iya. Tapi masih belum membuahkan hasil. Nggak ketemu. Kalau membuahkan hasil itu kan Nggak ketemu aja ketemu enggak gitu. mungkin berarti nggak ketemu seorang Beki itu dicari. Masa ya polisi nggak bisa menemukan? Loh, yang terjadi target itu cuma berhasil apa yang menghalang-halangi ditangkap kok. Ada 60-an orang ya Ketemu yang juga ada. Tapi ini memperlihatkan betapa beratnya persoalan ini kalau kita mau sampai mewujudkan keadilan para korban jauh. Bahkan sekarang jadi saya khawatir nanti muncul persoalan baru karena yang ditindak nanti adalah orang-orang yang menghalang-halangi saja. Jadi saya kira sudah waktunya ini institusi ini dievaluasi supaya kita bisa menemukan metode yang baik agar penanganan kasus-kasus seperti ini bisa lebih maju dan bisa menggambarkan presisi sebagaimana yang dijanjikan oleh Kapolri gitu loh. Oke, saya mau balik lagi ke Musi tadi menyebutkan dari total mitigasi ya, mitigasi polisi berusaha melakukan mitigasi risiko ya. Terlihat apakah kalau kita tangkap apakah memang polisi berkesan hati-hati? Karena kalau kita lihat luar biasa Ya, pertanyaannya itu dari 2018 sampai 2022. Di awal tahun ditetapkan sebagai P21. P21-nya di awal tahun. Maka caranya polisi adalah melakukan DPO, menetapkan DPO. Harapannya apa? Ini secara persuasif polisi melakukan. Ketika hukum yang menimpa satu orang sengaja dikonsumsikan, dikontaminasi dengan loyalitas yang berbasis pada primordialisme, itu resikonya sangat kompleks. Ini satu hal. Bayangkan, hanya untuk satu orang, hari ini sudah mengangkat 60 orang. Di mana nurani satu orang? Tapi mengapa loyalitas itu dibangun dengan primordialisme, logika menjadi tumpul, bahkan buta, akibatnya kita menjadi mundur jauh ke belakang, peradaban politik kita berada, politik hukum dan budaya hukum kita menjadi semakin terpuruk, meskipun secara substantif kelihatannya maju, tetapi dalam praktek-praktek implementasi hukum, kalau budaya masyarakat seperti ini, orang mau menjadi martir untuk sesuatu yang tidak jelas di hadapannya. Ini sungguh menjadikan mau menegakkan budaya hukum seperti apa. 60 orang yang ditahan itu mereka adalah loyalis dari si Pak Kiai tadi ini ya. Nah kalau kita lihat ini juga sempat viral, mungkin Bapak Ibu juga sempat menyaksikan sebelumnya. Kami akan memutarkan ya bagaimana Kapolres Jombang itu berupaya untuk negosiasi saat itu untuk melakukan penahanan pada 3 Juli yang lalu. Kita saksikan bersama-sama. Ini termasuk upaya persuasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian ya. Tanggal 3 Juli. Masalah fitnah ini masalah rakyat, masalah keluarga. Untuk itu kan
jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semuanya itu adalah fitnah. Allah cukup. Allahu Akbar. Anda bersama. Anda supporter. Iya. Apa itu? Itu yang selesai acara ini. Hari ini. Dan ini. Berarti hari ini jelas diantar ke Polda ya. Jangan Mas Beti. Hah? Mas Beti. Ini jangan tidak. Ini nanti juga kita semua akan bisa berbicara. Cinta Yang saya dasar ini sudah sama-sama saat ini bisa ada untuk apa itu yang kita sudah dapat sekarang ini sudah melakukan hal yang ini untuk kesimpulan kemerdekaan. harapan kami kemarin Ya itu tadi bagaimana di video pertama Pak Kiai meminta agar tidak mengambil paksa anaknya demi kebaikan bersama apa maksudnya. Kemudian video kedua hari ini tadi yang pagi terjadi Pak Kiai juga keberatan anaknya diangkut oleh kepolisian dan berjanji mengantarkan. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan ini saya juga dari sana. Tetaplah di luar.